teman-teman kemarin kan sudah di-share ya values yang disampaikan ke Mas Rio, dan teman-teman sudah memegangnya kan, sudah membacanya, dan saya menugaskan untuk memilih 10 dari values yang ada. Nanti kita akan latihan sama-sama. Kita akan selesaikan dulu materinya, boleh ke slide berikutnya. Nah, ini contoh dari value pribadi saya. Jadi dari sekian banyak tadi values yang ada, saya memilih 10. Kemudian dari 10 itu saya memilih 5. Kemudian dari 5 itu saya rampingkan lagi menjadi 3, dan ini adalah personal value saya gitu. Kenapa saya memilih keluarga, kreativitas, dan tanggung jawab? Karena dalam sebuah keluarga itu tidak hanya di rumah aja, tetapi di perusahaan juga bagi saya adalah keluarga gitu. Dimana keluarga itu tempatnya kita melakukan segala sesuatu, berinteraksi, berkomunikasi dengan cinta, kepedulian, kasih sayang. Di situ juga pembelajaran. Jadi bagi saya keluarga itu sangat penting, baik di rumah maupun di perusahaan gitu. Nah, kemudian kenapa values kreativitas ingin saya hidupkan di personal saya? Karena kreativitas itu bagi seorang fashion designer itu sangat penting. Dan tentunya sebetulnya tidak hanya untuk profesi saya sebagai fashion designer aja. Ketika di rumah saya saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu, dan sebagai seorang ibu juga harus kreatif. Ketika misalnya anak kita enggan makan, malas makan, tidak mau melakukan sesuatu, tetapi ketika seorang ibu itu kreatif, bisa mengajak, bisa menginfluence anak-anak tanpa mereka merasa disuruh dan lain sebagainya. Nah, terutama untuk bidang fashion ini, kreativitas itu sangat penting sekali, karena dengan kreativitas yang sangat kuat dan kita asah terus, kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda, yang harus di atas rata-rata gitu. Saya selalu memotivasi diri saya bahwa membuat sesuatu, melakukan sesuatu itu harus berbeda, dan kalau bisa harus di atas rata-rata gitu. Nah, kemudian tanggung jawab ini adalah saya harus bertanggung jawab dengan apapun yang sudah saya pilih gitu. Jadi apa yang sudah saya mulai itu akan saya selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Dan dari setiap sisi kehidupan, dari hal apapun, tidak hanya tentang pilihan, bahwa tanggung jawab inilah salah satu values yang saya ingin hidupkan sebagai personal value saya gitu. Contohnya itu teman-teman bisa memiliki values yang berbeda-beda, yang betul-betul ini tuh aku banget gitu, seperti itu kurang lebih. Nanti kita akan latihan. Nah, ini contoh produk tadi sudah di-share juga di awal ya. Nah, ini adalah salah satu hasil kreativitas gitu, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada, atau dari sisi fungsinya, dari sisi kegunaannya, bisa kreativitas itu sangat dipentingkan gitu. Nah, ini contoh dari value brand. Gadiza, brand Gadiza, namanya Gadiza, saya beri nama Gadiza. Tadi kan di awal, brand adalah nama ditambah value, itu yang disampaikan oleh Pak Bi, pakar branding kita. Nah, values dari Gadiza itu ingin menginspirasi, ingin menyampaikan produk yang berkualitas, lalu kita ingin selalu ada kesederhanaan yang menjadi salah satu values dari Gadiza itu gitu. Karena bagi saya kesederhanaan itu adalah sesuatu kemewahan yang sesungguhnya gitu. Kemudian values dari si para pohon ini jujur, kebebasan, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini kebebasan seperti apa? Kebebasan dalam berkarya, salah satunya itu tadi tali-tali yang dibiarkan tidak terikat, itu adalah satu lambang kebebasan, bahwa
siapapun yang memakai para pohon bisa bebas memiliki style dan memilih style seperti apa gitu. Kemudian jujur di sini para pohon menyampaikan secara transparansi bahan yang digunakan seperti apa, terus proses produksinya seperti apa, terus bagaimana tim kami di dalamnya dari hulu ke hilir. Di situ ada transparansi kenapa value kejujuran itu ingin disampaikan. Nah, kemudian juga bertanggung jawab terhadap limbah yang kita hasilkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian values dari Rosy Rahmadi ini ada seni atau art atau craft gitu. Jadi di setiap karya Rosy Rahmadi itu selalu ada human touch, selalu ada hasil karya tangan yang memang menjadikan dia memiliki values yang berbeda atau memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, kemudian luxurious ini juga bukan suatu mewah yang bagaimana, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesungguhnya kesederhanaan adalah kemewahan yang sesungguhnya. Nah, di sini Rosy Rahmadi looks-nya dari fabriknya, kita memilih fabrik yang sangat nyaman, yang sangat bagus, bertekstur, atau kemudian si fabriknya itu diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan yang wow surprising gitu. Wah, bagus banget ya ini bahannya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian boldnya ini tuh dia memang karakternya kuat, ada strong di sini, ada keberanian gitu. Jadi memang values-nya ingin disampaikan kepada customer melalui brand Rosy Rahmadi itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari Nike ada inovasi, sustainable, ada performanya yang diangkat. Begitu juga dari Hermes, craftsmanship itu yang sama dengan Rosy Rahmadi tadi dari seninya, terus history, quality. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman mengenai values brand. Nah, bagaimana values brand ini selaras dengan personal values kita. Nah, jadi kita tidak hanya brand aja yang kita values-nya dikuatkan, betul-betul digali, betul-betul dicari, tetapi kita lupa akan personal values kita gitu. Nah, ini salah satu contoh koleksi yang bold tadi ya, strong, memiliki kekuatan dan ciri khas yang berbeda gitu, kurang lebih seperti ini. Jadi di situ ada sarung tangan yang diolah sedemikian rupa, terus kemudian juga ada selendang atau scarf yang diolah sedemikian rupa juga. Nah, stylenya juga yang ingin disampaikan biar berbeda bagaimana, dan ini dibutuhkan kreativitas. Nanti ketika show ingin terlihat seperti apa ya, ingin stylenya seperti apa ya, gitu, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu tadi saya sampaikan luxury-nya di mana sih gitu. Nah, ini pemilihan kainnya, pemilihan fabriknya dengan tekstur, memilih tekstur tertentu. Karena harus kita ingat bahwa salah satu keberhasilan bisnis fashion itu terletak pada bagaimana kita memilih fabric gitu, dan bagaimana kreativitas kita itu sangat dibutuhkan, dan why kreatif itu ada di dalam personal value saya. Karena ketika kita memiliki values kreatif dan terus dihidupkan di dalam diri kita, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain gitu. Misalnya di foto yang kedua ini fabric aslinya teksturnya nggak seperti ini gitu. Jadi dia warnanya lebih muda, dan ini saya balik. Jadi yang seharusnya di bagian dalam menjadi di luar, yang seharusnya di bagian luar menjadi di dalam. Jadi kita berkarya tidak harus selalu mengikuti pakem, selama itu baik, selama itu bermanfaat dan tetap memberikan solusi, is okay gitu teman-teman. Nah, ini Bara Sarira terinspirasi dari pejuang skoliosis. Show koleksi ini menjadi kesempatan meningkatkan kesadaran akan skoliosis dan kesehatan tulang belakang dengan eksplorasi anyaman,
dan bahan bertekstur yang menyerupai struktur tulang belakang, dan korset yang diperlihatkan seperti itu kurang lebih. Saya berharap Barasarira itu dapat membawa harapan, melakukan kepada para pejuang skoliosis dan membuat orang lain dan orang tua menjadi lebih sadar akan kesehatan gitu. Karena saya sempat riset untuk koleksi ini. Kebetulan saya juga salah satu memiliki skoliosis juga, tetapi hanya sekian persen aja gitu. Nah, ketika saya berada di tempat Dokter Tinahta namanya, saya terapi skoliosis di sana. Banyak sekali anak-anak yang sedang cek postur, sedang diperiksa, terus melakukan terapi dan lain sebagainya. Dan selain anak-anak, orang tua juga gitu. Kemudian saya bertanya sama dokternya, apa sih ini penyebabnya? Ternyata anak-anak yang sebelum pandemi itu harus pergi ke sekolah dengan backpack yang sangat berat, itu bisa menyebabkan skoliosis gitu, karena kadang-kadang tidak digunakan keduanya, hanya satu aja, jadi hanya berat untuk satu sisi aja, dan semakin lama ya dia semakin melengkung karena anak-anak itu kan masa pertumbuhan. Nah, kemudian selain dari itu juga posisi duduk anak-anak yang miring ke kiri dan terus terbiasa seperti itu. Kemudian juga kebiasaan jalan yang merunduk. Terus selain anak-anak juga orang tua juga cukup banyak, dan itu semua dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari gitu. Selain itu juga yang memang ada bawaan atau sudah terlahir dengan skoliosis dan lain sebagainya. Dan kenapa saya ingin menyampaikan dan membuat koleksi ini, yaitu saya memiliki tujuan bahwa saya ingin meningkatkan kesadaran skoliosis kepada masyarakat. Jadi teman-teman, ketika kita membuat suatu karya, itu kita memiliki tujuan. Value apa yang ingin disampaikan dari karya ini? Apa manfaat ketika saya membuat karya ini? Dan apa impact-nya yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat ketika kita membuat koleksi? Jadi ketika kita melakukan hal sekecil apapun, itu harus dimulai dari menemukan why-nya apa gitu. Jadi tidak hanya sekedar membuat, tidak hanya sekedar melakukan. Nah, seperti teman-teman berada di kelas ini tadi, kenapa saya bertanya dulu, apa yang membuat teman-teman ingin hadir di sini? Why-nya apa? Karena ketika kita lupa memasang niat, ketika kita lupa memasang tujuan, kita tidak akan mendapatkan secara maksimal apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita lakukan. Dan itu sempat saya share di live IG kemarin ketika saya mengikuti sebuah training dan saya tidak memasang niat serta tujuan yang clear gitu. Akhirnya saya merasa bahwa training yang saya ikutin saya tidak mendapatkan ilmu yang maksimal gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat kerajinan atau hasil olahan tangan. Jadi itu ada kepangan, ada ikatan, ada anyaman, dan kembali lagi kreativitas kita dibutuhkan. Kembali lagi kreativitas ini yang membuat dan menghasilkan sesuatu menjadi berbeda gitu. Dan kembali lagi bahwa suatu koleksi bisa membawa pesan, bisa menyampaikan values yang ingin disampaikan oleh si kreatornya. Jadi ketika saya membuat koleksi ini, saya membuat konsepnya seperti apa. Jadi ini semuanya inspirasinya dari tulang belakang yang dipasang di depan tadi, namanya mood board. Semuanya dimasukkan ke situ. Dan tadi mungkin teman-teman juga udah lihat videonya ya. Itu saya syuting di tempat praktek dokternya sendiri, langsung terapi, bahkan sedang ada pasien di situ. Dan ronsen tulang belakangnya itu juga betul-betul diambil dari seorang pasien, namanya Biansi. Dia gadis kecil pebalet gitu, usianya 11 tahun dan menderita
skoliosisnya udah sangat melengkung gitu, tetapi dia semangat, kemudian berlatih, belajar, dan itu pesan yang ingin saya sampaikan untuk kepada ibu-ibu, yuk lebih care lagi untuk anak-anaknya, terus dirinya juga, keluarganya lebih sadar lagi akan skoliosis gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini luru. Luru itu bahasa Sanskerta yang artinya mencari. Jadi luru ini adalah koleksi yang saya bawakan di Muslim Fashion Festival kemarin bulan Februari ya, sebelum kita memasuki masa pandemi ini. Disitulah perjalanan. Pada saat itu saya sedang merasakan kegundahan gitu. Saya kemudian bertanya ulang kepada diri saya, apa nih tujuan saya berada di dunia fashion ini. Kemudian saya mereview lagi, saya melihat ke dalam apa sih yang saya cari, apa yang ingin saya raih. Jadi taken off itu bagi saya itu sangat penting gitu. Kalau bahasa lainnya adalah muhasabah. Jadi si koleksi luru ini adalah hasil dari muhasabah diri saya gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini di situ kita berbicara lagi tentang kreativitas. Di sini ada namanya teknik sashiko kalau di Jepang, kalau di kita namanya sulam. Jadi itu sulam tangan. Itu semuanya dijahit oleh tangan, dibuat oleh tangan. Bisa teman-teman perhatikan bahwa segala sesuatu yang dihasilkan oleh tangan, human touch, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Dan tentu saja ketika misalnya dress yang nomor 1 ini pertama, tidak akan sama persis hasilnya dengan dress yang kedua, apalagi yang melakukan orang yang berbeda. Nah, itulah keunikannya bahwa hasil karya tangan itu tidak akan sama persis, dan itulah yang membuat spesial gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi, kreatif itu dibutuhkan, keuletan itu dibutuhkan. Mungkin teman-teman pernah melihat kan bahwa di Padang saya melihat sulaman gitu tuh, saya pikir itu hasil karya mesin gitu. Ternyata itu betul-betul dihasilkan oleh tangan, dan itu prosesnya sangat lama, sangat panjang, sehingga produk itu menjadi sangat mahal sekali gitu. Disitulah values yang disampaikan. Tapi kemudian apakah saat ini sulaman Padang yang begitu bagus, begitu detail, masih relevankah dengan kondisi sekarang gitu? Kemudian apakah sudah bergeser bahwa orang lebih suka yang sederhana, lebih suka yang simple, terus kemudian juga betul-betul yang menempatkannya tuh di tempat tertentu, kecil aja, sederhana, tidak yang banyak detail dengan warna-warna yang cerah gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi seorang fashion designer atau seorang pebisnis fashion atau seorang kreator di bidang fashion itu sangat dibutuhkan sekali kreativitas dan keuletan gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini masih yang tadi looknya, stylingnya, sulaman-sulamannya, mohon maaf, masih ditempatkan di tempat-tempat tertentu dan sedikit aja, tidak berlebihan, tidak terlalu banyak gitu. Karena ketika teman-teman makan sesuatu, misalnya makannya secukupnya aja, itu kita menikmatinya. Tetapi kita ketika makan kebanyakan, itu bisa mual gitu. Nah, begitu juga dengan karya kita. Ketika kita menempatkannya secukupnya di tempat tertentu, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tetapi ketika menempatkannya di tempat tertentu dengan jumlahnya yang banyak, di sana, di sini, ada di mana-mana gitu, itu akan menjadi too much gitu.
Nah, berarti materinya tuh sudah selesai dan kita akan latihan apa values teman-teman gitu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akan latihan. Silakan.